Suatu hari, tampak seorang gadis berusia 5 tahun bernama Oh Misan tengah bermain kereta api sembari menunggu kedatangan sang ayah. Namun dikarenakan ayahnya tak kunjung datang, Misan mulai merasa jenuh sehingga mencoba mengajak bicara neneknya yang sedang menonton TV. Sayang si nenek tidak memberikan respon. Oleh sebab itu Misan mencoba menggerakkan bahunya, di mana ternyata tubuh si nenek yang mendadak meninggal ini juga merusak mainan kereta api milik Misan. Lantas di TV terlihat berita mengenai kecelakaan kereta api yang menewaskan 250 orang. Di dalam kereta itu terlihat sepasang kakak beradik yang masih selamat setelah si ibu mengorbankan nyawa untuk melindungi mereka. Rupanya berita mengenai kecelakaan itulah yang menyebabkan nenek Misan terkena serangan jantung. 15 tahun kemudian, tampak Misan yang sudah dewasa dan bekerja sebagai prami sebuah kereta. Selang beberapa saat, seorang kondektur bernama Kyusik menemui Misan. Menyadari Kyusik yang heran melihatnya, Misan menjelaskan bahwa dia baru mulai bekerja malam itu dan menggantikan shift seorang prami yang berhalangan hadir. Sementara di luar, terdengar pemberitahuan yang meminta semua penumpang untuk memasuki kereta karena kereta dari stasiun Seoul ke stasiun Yosu akan berangkat pada pukul 11.50. Tak lama kemudian, kereta pun berangkat. Setelah kereta meninggalkan stasiun, tampak sepasang suami istri yang terlambat datang. Namun aneh, tatkala mereka tengah memperdebatkan keterlambatan ini, tanpa diduga kereta serupa tiba di stasiun. Alhasil pasangan suami istri bernama Lee Jung Ho dan Jumi memasuki kereta. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, di mana berarti kereta yang seharusnya mereka tumpangi telah berangkat 10 menit yang lalu. Kembali pada kereta pertama, sang masinis bernama Park Chan-sik memberikan pengumuman bahwa ini adalah terakhir kalinya kereta melakukan perjalanan menuju stasiun Yosu. Karena setelah ini dirinya dan kereta akan pensiun. Di dalam gerbong, dua orang penumpang sengaja menabrak troli makanan yang dibawa oleh Misan. Rupanya kesempatan ini digunakan oleh salah satu penumpang bernama Sujin untuk mencuri sebatang coklat. Kendati mengetahui hal itu, Misan mengabaikannya dan memilih untuk menenangkan diri dengan memakan sebatang coklat yang lain. Selang beberapa saat, Kyusik datang memberitahu kalau mereka akan mengadakan acara perpisahan dengan Park. Mendengarnya Misan berkata acara perpisahan itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Mengetahui hal ini, Kyusik mencoba menakut-nakuti Misan dengan mengatakan bahwa sejumlah gerbong dari kereta yang mengalami kecelakaan 15 tahun silam masih dipasang pada kereta yang mereka gunakan sekarang. Menurut Kyusik, banyak orang mengklaim kereta ini berhantu. Kisah ini tentu saja membuat Misan takut dan langsung menyudahi pembicaraan. Mereka kemudian mengadakan acara perpisahan kecil-kecilan dengan Park. Setelah itu, Misan membagikan kue kepada dua orang kondektur di ruang kemudi. Namun bersama dengan itu, melihat gadis kecil yang berdiri di tengah rel, sontak sang kondektur segera menarik tuas rem sehingga sempat menyebabkan banyak penumpang yang terjatuh. Tapi ketika keluar memeriksa, dia tidak menemukan siapa-siapa dan kembali melanjutkan perjalanan. Di gerbong lain, kelompok pemburu hantu sedang mewawancarai seorang penumpang yang mengaku menaiki kereta ini untuk merayakan ulang tahun kematian orang tuanya yang tewas akibat kecelakaan 15 tahun silam. Dia berkata setiap kali menaiki kereta di tanggal kecelakaan terjadi, dirinya selalu diikuti oleh sesosok hantu yang duduk pada sebuah bangku. Saat mendatangi bangku yang dimaksud, tiba-tiba seorang anggota pemburu hantu bernama Sohi terdiam akibat melihat sesuatu di bangku tersebut. Sohi juga merasa ada yang aneh manakala Misan melintas. Misan yang melihat seorang bocah duduk sendiri mencoba mengajaknya bicara. Lantas bocah bernama Hang Jungi ini memberitahu ibunya telah menunggu di perhentian terakhir. Penasaran dengan gambar yang dibuatnya, Misan mencoba melihat. Di sana terdapat gambar seorang wanita yang Jungi akui sebagai sang ibu. Pada gambar kedua terlihat sebuah gerbong penuh penumpang dengan seorang prami. Menurut Jungi, ibunya ada di antara salah satu penumpang itu. Namun aneh, Jungi langsung merebut dan merusak gambar tersebut. Saat Misan membasuh tangannya, perubahan kereta yang menjadi tua dan dipenuhi oleh sarang laba-laba ini tentunya membuat Misan heran. Tapi dalam sekejap kondisi kembali normal. Belum hilang rasa heran tadi, Misan kembali terdiam melihat seorang prami yang tidak dikenal masuk ke toilet. Prami ini juga langsung pergi tanpa menegur Misan. Merasa penasaran, Misan memutuskan untuk mengikuti prami tersebut, di mana pada waktu bersamaan terkejut melihat troli yang bergerak sendiri, maka Misan bergegas membuka pintu. Hanya saja keanehan kembali terjadi ketika Misan mendapati gerbong penuh penumpang persis seperti yang digambar oleh Jungi. Belum lagi rasa takut ini hilang, tiba-tiba anehnya lagi, setelah menyerang Misan, sosok mengerikan tadi menghilang dan hanya terdapat sebuah wig yang tergeletak di sisi Misan. Gerbong aneh tadi juga menghilang dan kembali seperti semula. Sohi yang kebetulan ada di sana segera mengambil wig dan menanyakan siapa pemilik wig itu. Awalnya tidak ada yang mengaku, hingga akhirnya Sujin yang memiliki mental pencuri mengambil wig tersebut. Saat Misan tengah mengumpulkan makanan yang berhamburan dari troli bersama Sohi, supervisor Misan memintanya untuk berbicara.
Sebelum pergi, Misan bertanya apakah Sohee benar-benar bisa melihat hantu. Sohee yang merupakan seorang cenayang berkata, semua orang bisa melihat hantu, tapi bergantung apakah orang tersebut percaya atau tidak. Supervisor lalu menegur Misan yang dianggapnya membuat kegaduhan di gerbong penumpang. Menurutnya hal itu dapat menyebabkan penumpang merasa tidak nyaman dan panik. Tapi Cusick berkata itu adalah hari pertama Misan bekerja. Jadi meminta sang supervisor tidak terlalu keras terhadap Misan dan memberikan waktu istirahat. Beralih pada kereta yang ditumpangi oleh Jungho dan Jumi. Jumi yang tidak melihat penumpang lain mulai merasa ketakutan. Tapi rupanya di gerbong yang sama terdapat seorang pria bernama Profesor Kim. Mengetahui pria itu adalah mantan dosennya saat kuliah, maka Jungho mencoba berbasa-basi dan memperkenalkan Jumi yang baru saja dia nikahi 1 minggu yang lalu. Di hadapan Profesor Kim juga ada seorang pria paruh baya. Kembali ke kereta pertama, Sujin yang kegirangan mendapatkan wig tadi mulai mencobanya di sebuah toilet. Namun dia tidak menyadari sesuatu bergerak mendekat dari belakang. Lalu secara mengejutkan, di ruang istirahat, Misan terbangun akibat mendengar suara orang menangis. Ketika keluar, Misan sempat melihat sebuah tirai yang bergerak. Hanya saja saat dibuka tidak ada siapa-siapa di sana, yang mana suara tangisan tadi berpindah ke tirai lain. Manakala membuka lagi sebuah tirai, Misan menemukan segumpal rambut dan bersamaan dengan itu, lagi-lagi Misan dibuat heran sekaligus takut melihat Prami tidak dikenal yang berjalan meninggalkannya begitu saja. Namun rupanya hal itu hanyalah mimpi buruk Misan yang terbangun dan menemukan pensil warna milik Jungi. Rekan Sujin yang tidak menemukan keberadaannya mencoba untuk mencari. Sayang dia tidak dapat menemukan Sujin meski bertanya kepada sepasang penumpang bernama Hiju dan Jinkyu. Selang beberapa saat kereta berhenti di sebuah stasiun. Di sini tampak sepasang kekasih yang bertengkar sehingga menyebabkan si pria meninggalkan wanitanya. Misan yang berniat mengembalikan pensil warna tidak menemukan Jungi di bangkunya. Melihat Jungi yang berjalan seorang diri di stasiun padahal stasiun terakhir belum sampai, maka Misan segera mengejar. Tapi setelah Misan menyeberangi sebuah rel mengikuti Jungi yang meninggalkan kereta pertama, sosok Jungi tadi menghilang di telan asap. Di sini Misan sempat terdiam melihat sosok seorang pria yang duduk di dalam gerbong sembari menatapnya. Kalau diperhatikan, pria ini adalah pria yang sebelumnya duduk bersama Profesor Kim di kereta misterius. Ketika rekan-rekannya meminta Misan masuk ke kereta, bersama dengan itu pula sosok pria tadi menghilang. Di sini berarti Misan memasuki kereta misterius karena kereta yang dia tinggalkan seharusnya berada di rel seberang. Di sisi lain tidak terlihat siapapun di stasiun kereta. Namun di dalam semua tampak normal, sedangkan di luar ternyata sejumlah penumpang masih ada di stasiun. Sementara itu pria yang meninggalkan kekasihnya tadi sontak begitu terkejut saat kereta berubah menjadi tua dengan penumpang yang terlihat menyeramkan. Anehnya lagi, sang pria justru berusaha memanggil kekasihnya yang ada di dalam kereta yang dinaiki oleh Misan. Bagian ini cukup membingungkan, hanya bisa diasumsikan Misan sebenarnya masih menaiki kereta yang sama, tapi sudah berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Lantaran sosok pria misterius yang seharusnya bersama Profesor Kim juga sempat muncul di kereta tersebut. Selang beberapa saat lamunan Misan disadarkan oleh Cusick. Misan lantas menceritakan bahwa ayahnya juga menjadi korban kecelakaan kereta 15 tahun silam. Ayah Misan yang bernama Jonghyun dan merupakan seorang teknisi mesin dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab. Namun Cusick yang sudah tahu tidak terkejut lantaran berita itu adalah laporan palsu. Di sebuah toilet, wanita yang ditinggalkan kekasihnya tadi mencoba untuk menenangkan diri dan membanting ponselnya saat sang kekasih mencoba menghubungi. Tidak berselang lama, lampu menjadi padam diikuti dengan pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Saat dia menengok ke belakang, tiba-tiba di gerbong lain, Jumi yang melihat orang-orang aneh di luar kereta menjadi semakin ketakutan dan berusaha memberitahu kepada Jungho. Malang Jungho yang sangat mengantuk mengabaikan hal tersebut. Sementara itu pria yang sempat dilihat oleh Misan tadi menunjukkan sebuah kotak musik kepada Profesor Kim. Pria misterius yang namanya belum terungkap ini menyatakan bahwa kotak musik tersebut akan dia berikan sebagai hadiah ulang tahun kepada sang anak yang pada hari itu berusia 5 tahun. Pada waktu yang sama Misan dan Cusick melihat asap yang berasal dari sebuah toilet. Tatkala pintu dibuka, mereka pun langsung terdiam menemukan wanita yang putus cinta tadi sudah tidak bernyawa. Oleh karenanya Cusick segera melaporkan hal tersebut sehingga para polisi akan memeriksa pada stasiun berikutnya. Misan yang teringat akan pria yang sempat mengejar kereta memutuskan untuk memeriksa ponsel milik si wanita. Tapi tanpa Misan sadari, beruntung tepat ketika wanita tersebut akan menyentuh Misan, tim pemburu hantu datang mengambil gambar sehingga sosok wanita tadi kembali seperti semula. Namun bersama dengan itu pula Sohee merasa takut dan mengajak rekannya pergi. Dari ponsel ini Misan menemukan sejumlah pesan peringatan dari si pria agar wanitanya tadi turun dari kereta dengan alasan dia melihat hal yang aneh. Tak berselang lama,
Berada kembali di dalam gerbong penuh penumpang misterius, sontak membuat Misan merasa ketakutan dan pergi ke gerbong lain. Sayang dia justru memasuki gerbong berisi Prami tak dikenal. Sadar dirinya berada di dunia lain, Misan mencoba bertanya apakah ayahnya ada di kereta itu. Tapi Prami bernama Jun Jin-suk ini mengatakan Misan akan segera mati dan dapat bertemu dengan ayahnya. Bahkan semua penumpang yang ada di kereta juga akan mengalami nasib yang sama. Anehnya, dalam sekejap Misan kembali ke dunia nyata, di mana ternyata sang supervisor lah yang berdiri di hadapan Misan. Akibat hal yang membingungkan dan menakutkan ini, Misan berjalan mundur hingga terjatuh. Pada momen tersebut, Misan mendapatkan penglihatan akan Jin-suk yang sedang bertugas bersama Kyusik 15 tahun lalu. Dia juga melihat Jin-suk yang tidak sengaja menendang sebuah botol berisi serbuk berwarna ungu hingga pecah dan menyebabkan seorang penumpang yang memiliki botol tersebut mengejarnya. Malang penglihatan itu terhenti sampai di sana saja. Oleh karenanya Misan menceritakan penglihatannya tadi kepada Kyusik. Menyadari penglihatan Misan ini benar, tentu saja sempat membuat Kyusik terdiam keheranan. Kyusik juga mengakui bahwa dirinya memang ada di kereta di malam kecelakaan terjadi dan melihat bagaimana Jin-suk tewas. Hal ini mengungkapkan Jin-suk adalah sesosok hantu. Pada gerbong lain, Profesor Kim yang menyadari disertasinya tertinggal di toilet bergegas kembali ke toilet. Namun dia begitu tersentak mendapati tas berisi disertasinya terbakar. Meski pria misterius berhasil memadamkan api, tapi disertasi milik Profesor Kim sudah hangus terbakar. Di waktu yang sama, Misan menceritakan apa yang dilihatnya kepada Sohee. Sohee berkata bahwa setelah perhentian terakhir dia merasakan adanya kehadiran sosok gaib di dalam kereta. Artinya asumsi mengenai Misan yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib adalah benar. Menurut Sohee, jiwa seseorang akan mengembara sebelum kematiannya. Hal ini menyadarkan mereka bahwa kematian wanita di toilet adalah sebuah pertanda. Untuk itu mereka mencoba memeriksa. Benar saja, sampai di sana mereka mendapati pintu toilet yang terbuka, sedangkan tubuh wanita tadi sudah menghilang sehingga membuat Sohee merasa lemah. Namun tidak jauh dari situ Misan melihat Hiju yang tengah bersantai sehingga membuat dia merasa curiga. Setelah mengantarkan Sohee, Misan memohon izin untuk pergi mengambilkan obat. Sementara itu, sembari memperlihatkan bekas luka di lengannya kepada Jin-kyu, Hiju berkata kecelakaan kereta 15 tahun lalu tidak membuatnya takut sama sekali karena si ibu melindungi mereka. Kalimat ini menyiratkan bahwa Jin-kyu dan Hiju adalah kakak beradik yang selamat dari kecelakaan kereta. Mereka berucap, tujuan akhir dari perjalanan kereta itu adalah kematian yang sama seperti orang tua mereka dulu. Di tempat duduknya, Sohee melihat potongan berita mengenai sebuah keluarga yang menjadi korban kecelakaan kereta, di mana tampak foto kedua anak mereka adalah Jin-kyu dan Hiju semasa kecil. Hal ini semakin membuat bingung, karena Jin-kyu dan Hiju yang seharusnya menjadi korban justru masih hidup dan tumbuh dewasa. Di sebuah gerbong kosong, rekan Sohee yang penasaran dengan kisah Misan mencoba menggunakan kamera untuk melihat kondisi gerbong hingga tiba-tiba melihat gerbong yang berubah itu, dia memutuskan untuk mengambil gambar. Dan rupanya hasil foto memang berbeda dengan apa yang dilihatnya. Ketika melihat lagi menggunakan kamera, namun sosok itu langsung menghilang saat dilihat dengan mata telanjang. Alih-alih pergi, dia justru semakin penasaran hingga secara mengejutkan. Kemunculan sosok wanita ini langsung membuatnya tumbang dan terbentur bangku. Misan yang kembali untuk mengantarkan obat kepada Sohee mendapati bangku yang telah kosong. Di sana Misan menemukan sejumlah potongan berita mengenai kecelakaan kereta serta berita mengenai tuduhan kepada sang ayah. Misan juga menemukan berita mengenai gerbong yang digunakan kembali dan jadwal keberangkatan yang diubah dari pukul 12 ke pukul 11.50. Artinya kereta yang direnovasi ini berangkat 10 menit lebih awal dari jadwal sebelumnya. Hal ini mulai mengungkap bahwa kemungkinan kereta yang ditumpangi oleh pasangan Jung Ho dan Jumi serta Profesor Kim dan pria misterius adalah kereta hantu. Saat menunjukkan potongan berita tersebut kepada Kyusik, Misan berpendapat kalau di stasiun sebelumnya mereka berhenti selama 10 menit. Dan pada jeda waktu itulah kereta hantu yang berangkat pukul 12 bergabung dengan kereta mereka. Hal ini juga menjawab mengapa Misan sempat melihat sosok pria misterius yang seharusnya bersama dengan Profesor Kim. Tapi Kyusik membantah pendapat Misan dan memintanya tenang dengan alasan mereka akan segera sampai di stasiun terakhir. Mendengarnya dengan kecewa, Misan meninggalkan Kyusik. Hanya saja tampak Kyusik yang seolah menutupi sesuatu. Dalam perjalanan, Misan terhenti mendapati Sohee yang tergeletak di antara bangku penumpang. Di tangan Sohee yang berlumuran darah, Misan menemukan sebuah gelang yang diingatnya sebagai milik Hiju. Untungnya Sohee masih siuman. Lantas dengan terbata-bata Sohee berkata khawatir terhadap apa yang akan Hiju perbuat. Di sebuah toilet tampak Hiju yang mengenakan rompi dan melepaskan name tag milik Sujin. Dia pun berkata, seorang anak yang baik tidak akan mencuri. Di sini bisa diasumsikan, Hijulah yang menghabisi Sujin menggunakan wig yang Sujin kenakan. Sementara itu Sohee yang mengetahui Misan juga dapat melihat hantu, meminta Misan mengirimkan semua arwah penasaran korban kecelakaan kereta kembali ke alamnya.
Naas belum sempat menjelaskan cara yang harus dilakukan, Sohee terlebih dahulu menghembuskan nafas terakhir. Ketika akan meninggalkan tubuh Sohee, ternyata Misan sudah dihadang oleh Hiju. Hiju juga tidak menjawab saat Misan menanyakan mengapa dia menghabisi Sohee. Tak berselang lama, Jin Kyu datang dan berkata bahwa mereka semua akan mati. Baru saja Misan akan mengungkapkan siapa sebenarnya mereka berdua, tanpa diduga tikaman gunting tersebut akhirnya membuat Misan tumbang. Selang beberapa waktu, supervisor memberitahu Kyusik bahwa mereka sudah mendekati stasiun, tapi kereta tidak melambat. Kyusik yang mencoba menghubungi ruang kemudi tidak mendapatkan respon, karena rupanya kedua petugas telah dihabisi oleh Jin Kyu. Hal ini menyebabkan para polisi yang sudah menunggu untuk memeriksa kasus kematian yang mereka laporkan tidak bisa menaiki kereta. Kyusik bahkan tidak dapat menghubungi stasiun, sedangkan dari arah berlawanan mereka mengetahui kereta lain akan melintas. Tidak memiliki pilihan lain, Kyusik meminta supervisor mengevakuasi semua penumpang ke gerbong belakang. Dari situ, penumpang yang mulai ricuh pun diarahkan ke gerbong belakang. Pada sebuah ruangan di dalam kereta, pria misterius menemui Misan yang baru saja siuman. Di sini terungkap pria misterius ini adalah ayah Misan yang bernama Jonghyun. Artinya selama ini, pasangan Jungho dan Jumi serta Profesor Kim berbicara kepada arwah Jonghyun. Di sini Jonghyun yang tidak sempat berpamitan mengucapkan selamat tinggal kepada Misan dan berjanji akan membawa semua arwah penasaran korban kecelakaan kereta pergi bersamanya. Menurut Jonghyun, arwah-arwah tersebut selama 15 tahun ini tidak menyadari kalau diri mereka sudah mati. Tapi setelah mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba pria yang ada di hadapan Misan berubah menjadi Kyusik. Di gerbong belakang, para penumpang sempat terhenti melihat sesosok tubuh yang tergeletak. Saat seorang anggota pemburu hantu memeriksa, dia menyadari bahwa itu adalah tubuh rekannya. Bersama dengan itu, lampu gerbong yang tiba-tiba padam sontak membuat mereka semua ketakutan dan langsung kabur. Tapi hal serupa juga terjadi di gerbong lain, sehingga kepanikan tidak dapat dihindari. Di sebuah gerbong, Jumi juga menjadi ketakutan lantaran mendengar suara gaduh serta tangisan bayi, tapi tidak melihat siapa-siapa. Pada waktu yang sama, Kyusik dan Misan yang melihat lampu gerbong padam dengan sendirinya menjadi benar-benar sadar kalau mereka memang berada di kereta hantu. Tak lama setelah itu, melihat pintu gerbong yang penyok seolah dipukul, keduanya pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan mereka melihat cairan hitam yang menggenangi lantai, dan sejurus kemudian melihat gerbong kereta yang berubah menjadi gerbong tua, maka mereka berencana untuk membawa kereta tersebut ke lokasi kecelakaan guna menghentikan gangguan dari para arwah penasaran. Saat melangkah melalui genangan hitam tersebut, tiba-tiba hanya begitu dilihat lengan mengerikan tadi langsung menghilang. Lalu dari genangan hitam itu muncul sosok mengerikan yang bergerak mendekat hingga menindih Misan. Melihat wajahnya, Kyusik pun sadar kalau sosok ini adalah arwah Jinsu. Oleh sebab itu, Kyusik meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya dan berjanji akan tetap berada di sana bersama Jinsu. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh Kyusik, seketika itu pula Jinsu melepaskan tubuh Misan. Di gerbong lain, para penumpang yang tidak tahu harus pergi kemana hanya bisa ketakutan, apalagi melihat gerbong kereta yang berubah menjadi tua. Kepanikan bertambah ketika seorang penumpang melihat penumpang lainnya mengintip dari balik bangku. Namun kengerian yang sebenarnya terjadi saat seorang ibu melihat Jumi duduk di sebelahnya, karena dari sebelumnya si ibu hanya duduk memangku sang bayi. Di sisi lain, Jumi dan Jungho pun heran melihat para penumpang tersebut. Hal ini menjawab dari mana suara gaduh dan tangisan bayi yang didengar oleh Jumi berasal. Dari tempat duduknya, Profesor Kim juga sempat melihat seorang penumpang yang merupakan sang istri sebelum akhirnya menghilang dan gerbong kembali kosong. Sedangkan Jonghyun menemukan gambar Misan yang sempat difoto oleh pemburu hantu yang tewas di gerbong belakang. Berarti benar, sejak kereta berhenti selama 10 menit, penumpang manusia dan penumpang hantu telah bergabung. Di gerbong lain, Misan meninggalkan Kyusik yang duduk memangku Jinsu. Sampai di ruang kemudi, Misan mencoba menghentikan Hiju dan Jin Kyu yang berniat menabrakkan kereta. Tapi mereka menolak hingga tidak sengaja Misan menancapkan gunting ke lengan Hiju dan menyebabkan Jin Kyu emosi. Saat Hiju menunjukkan luka yang mengenai bekas luka kecelakaan dulu, Misan berkata sebenarnya bekas luka tersebut tidak ada karena mereka berdua berada di tubuh orang lain. Benar saja, ketika diperhatikan bekas luka bakar di lengan Hiju menghilang. Misan memberitahu bahwa mereka berdua tewas dalam kecelakaan kereta 15 tahun silam. Misan yang mendapatkan penglihatan saat arwah Jinsuk menindihnya menceritakan bahwa dalam perjalanan dulu, kedua orang tua mereka berniat bunuh diri dengan mengajak mereka serta. Namun racun yang akan digunakan justru terjatuh dan tidak sengaja tertendang oleh Jinsuk hingga hancur. Akibat hal ini sang ayah marah kepada Jinsuk. Melihat itu, ayah Misan yang kebetulan duduk di hadapan Profesor Kim mencoba untuk menghentikan, tapi dia terus maju dan menghabisi Jinsuk serta sang masinis, kendati akhirnya bisa dihentikan oleh ayah Misan.
Tanpa ada masinis yang mengendalikan kereta, ayah Misan terpaksa menambah kecepatan kereta dengan harapan bisa menghindari tabrakan. Naas kecelakaan yang merenggut nyawa Hiju dan Jinkyu serta penumpang lain tidak dapat dihindari. Dua momen ini menjawab bahwa sebenarnya Profesor Kim juga sudah mati, dan ayah Misan menjadi tertuduh adalah akibat tubuhnya ditemukan berada di ruang kemudi. Malang Jinkyu tidak percaya dan langsung membenturkan batok Misan beberapa kali dengan keras ke jendela hingga terluka parah. Tapi Hiju yang percaya dengan kisah Misan seketika itu pula berubah menjadi anak kecil lagi, sehingga Jinkyu sempat terdiam. Sementara itu, tampak dua buah kereta bergerak berlawanan arah pada rel yang sama. Selang beberapa saat Jonghyun memasuki ruang kemudi dan menambah kecepatan kereta, persis seperti yang ia lakukan dulu. Kali ini tindakan Jonghyun berhasil memindahkan kereta ke rel lain tepat sebelum kedua kereta bertabrakan. Baru saja merasa tenang tanpa diduga. Rupanya yang menabrak mereka adalah kereta hantu. Tabrakan ini menyebabkan Jin Suk terluka dan kembali menjadi anak kecil bersama Hiju. Setelah kedua kereta berpisah, terungkaplah siapa saja penumpang hantu yang ditandai dengan tubuh yang retak dan menghilang, termasuk Profesor Kim, Jumi, dan Jung Ho. Jonghyun yang bersama Misan meminta maaf karena datang terlambat. Tak lama setelah itu, arwah Jonghyun pun menghilang bersama kereta hantu yang pergi entah kemana. Sedangkan kereta yang mereka tumpangi akhirnya berhenti dan kembali normal. Para penumpang yang bingung keluar dari tempat mereka bersembunyi. Sementara Kyusik berjongkok di dekat Misan yang akhirnya meninggal akibat luka-lukanya. Para penumpang kemudian turun dari kereta untuk menunggu bantuan tiba. Anehnya, istri Profesor Kim menemukan disertasi yang hangus terbakar. Dan tidak jauh dari situ, seorang penumpang menemukan sebuah kotak musik tua yang kita ketahui sebagai milik Jonghyun. Hal ini menyiratkan mereka berada di lokasi bekas kecelakaan kereta 15 tahun yang lalu. Pada suatu malam di sebuah stasiun kereta, tampak sepasang suami istri terlambat menaiki kereta yang baru berangkat. Perdebatan yang mereka lakukan pun sama dengan pasangan Jung Ho dan Jumi. Bahkan sebuah kereta serupa juga kembali datang. Hanya saja saat mereka naik, terlihat sosok Misan yang menjadi seorang prami. Anehnya lagi, kereta itu pun tiba-tiba berubah menjadi kereta tua. Di sini artinya perjalanan tidak wajar dari kereta masih terulang lagi dengan Misan yang sudah menjadi hantu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.